Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam podcast Waalaikumsalam. Poltera. Hari ini saya bertemu lagi dengan salah satu alumni Politeknik Negeri Madura, alumni Teknik Mesin Alat Berat. Halo, Mas Dirhamsah. Halo, Bapak Taufik. Oke, Apa Mas kabarnya, Pak? Dirhamsah, kamu lulusan tahun berapa di Poltera? Saya lulusan tahun 2024. Barusan Tahun ini lulus. 2024, berarti baru tahun kemarin ya kamu lulus ya? Iya, September kemarin, oke. Oke. Eh, Infonya kamu hari ini sudah bekerja di mana? Batam ya? betul Bapak. Saya kerja di Di Batam. apa perusahaan apa itu? Bergerak di bidang apa itu? Lebih tepatnya di perusahaan PT ini, PT Eco Green Oleochemical. Itu Hmm. perusahaan yang bergerak di bidang pabrik kimia, yang Hmm. bergerak di bidang produksi alkohol berlemak, Hmm. yang seperti itulah, Pak. Oke. Oke, kamu bekerja di bidang itu hari ini. Apa kemudian korelasinya dengan apa yang kamu pelajari waktu kuliah? Banyak sih, Pak. Nah. Kalau di sini tuh mungkin ya lebih pengaplikasiannya di sini tuh Hmm. hampir sama lah. Hmm. Cuman bedanya kalau di kampus kan kita lebih fokus ke alat beratnya. Hmm. Nah kalau di sini tuh kita nggak belajar tentang alat berat lagi, Hmm. tapi itu pompa, pompa, boiler, kemudian apa namanya alat-alat untuk produksi perusahaan itu. Oke. Artinya apa yang kamu pelajari waktu kuliah itu terimplementasikan hari ini waktu kerja ya? Ya Oke. banyak. Oke, baik. Sebelum sebelum ke sana, sebelum kita bahas tempat kerjamu hari ini, saya pengen dengar cerita nih. Kamu asli mana sih, Mas Hamzah? Nah, asli Sidoarjo, Asli Jawa Timur. Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian datang ke Madura Poltera untuk kemudian kuliah di Teknik Mesin Alat Berat. Kenapa sih waktu itu kamu memilih Teknik Mesin Alat Berat? Awal ceritanya gimana gitu loh? Oh ya, awal ceritanya itu memang sudah lama Pak. Saya ingin masuk ke teknik alat berat. Hmm. Waktu SMK dulu itu saya kan ingin masuk ke SMK, salah satu SMK yang ada di Surabaya, itu Hmm. jurusannya alat berat. Hmm. Tapi mungkin karena pada saat itu saya kurang beruntung lah, jadi Hmm. saya masuk ke teknik sepeda motor. Jadi Oke. saat itu dulu saya masih belum ngerti apa-apa tentang dunia otomotif gitu. Hmm. Kemudian saya tanya ke orang tua saya eh, tentang apa sih jurusan yang cocok buat aku mengenai tentang dunia industri apa dunia otomotif gitu. Nah, orang tua menyarankan ke teknik sepeda motor itu ke Hmm. dasar-dasarnya dulu. Setelah itu uh, ya sekolah seperti pada umumnya lah. Saya kan magangnya pun ya di Ahas. Kemudian pada saat itu kan karena COVID, saya angkatan COVID, di angkatan COVID itu saya kan disuruh kakak saya ini daftar kuliah. Awalnya saya kayak nggak mau lah, kayak pengen kerja gitu Pak. Hmm. Terus sudah daftar ke yang universitas yang SNMPTN itu saya nggak daftar karena belum daftar, mau daftar tapi sudah ditutup Hmm. kemarinnya. Akhirnya ada yang politeknik, saya daftar lah, daftar yang di politeknik itu. Tahu kan kalau punya temen, ada temen itu punya kakaknya dia itu Hmm. kerja di apa kuliah di ini, sorry, kuliah di Poltera, kebetulan Hmm. jurusan elektro. Saya ingat saya itu ada. Karena saya mikir, oh kayaknya ada sih. Kayaknya Poltek Madura coba sih dilihat. Setelah ada teknik alat berat. Nah, gas lah. Jadi langsung pilihan pertama, nggak mikir-mikir Nah. waktu itu. Jadi Langsung langsung pilihan, masuk, langsung ya udah. teknik mesin alat berat pilihan pertama pada waktu itu. Iya, karena memang benar-benar pengen masuk ke alat berat itu dari Heeh. dulu. Oke, baik. Akhirnya keterima di Poltera ya. Iya, Nah, oke, setelah alhamdulillah. keterima, gimana kemudian perjalananmu selama kemudian jadi mahasiswa teknik mesin alat berat? Kan dari namanya teknik mesin alat berat. Nah, tapi pikir-pikir orang kan ini berat nih. Berat alatnya, berat mata kuliahnya. Nah, gimana menurut Dirhamsa nih? Berat nggak sih di alat berat tuh?
Mas Hamzah? Kalau berat, Heeh. enggak sih Pak. Sebenarnya kan Hmm. sebenarnya bisa ngikuti aja waktu mata kuliah itu. Hmm. Nggak, ya menyenangkan kok kuliahnya teknik alat berat itu. Ah, masa Asalkan menyenangkan? Ya, kan kamu kan harus sudah ada jelaskan tuh. dasar, saya kan sudah ada dasar otomotif Pak. Hmm. Jadi apa yang saya aplikasi yang saya kerja waktu sama masih SMK, nah, tentang sepeda motor itu saya aplikasikan ke alat berat. Bedanya kalau di sepeda motor itu dia menggunakan mesin bensin, sedangkan di alat berat kan diesel dia. Hmm. Jadi terus kemudian kalau sepeda motor itu kan rata-rata satu silinder. Nah, kalau mobil atau mungkin alat berat itu kan silindernya banyak. Nah, itulah Hmm. yang membedakannya. Terus sisanya itu ya gampang-gampang aja sih. Pertama bahasa Inggris itu. Nah, oke oke di mata kuliah. Sisi lain apa sih yang kemudian kamu tadi mengatakan bahwa dia berat itu menyenangkan, Pak? Apa sisi lainnya daripada mata kuliah tadi? Mungkin dosen, teman, kawan, atau gimana tuh? Coba. Kalau temen banyak, sebenarnya temen-temennya enak juga kok, suka membantu. Seru-seru Nggak ya. ada yang, iya seru-seru kok. Nggak ada kayak gap-gap yang lain tuh nggak ada. Oke. Mas Dirhamsa, apa cerita menarik ini kita kulik cerita menarik selama kamu kuliah di Poltera? Apa coba? Ini biar adik-adikmu ada tingkat SMA SMA mendengar lah bahwa ada cerita-cerita menarik ketika kamu kuliah di alat berat. Iya, apalagi kan, oh ya, kalau selama kuliah itu, kalau bisa tuh lebih sering-sering ikut organisasi. Hmm, Organisasi yang setidaknya itu hubungannya dengan jurusan. ya. Terutama waktu itu ada organisasi KMHE. Hmm, ya. Nah, itu kan eh, cocok lah buat anak mesin gitu. Hmm, 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 hmm. Nah, jadi saya waktu itu ikut. Saya kan dulu pada saat itu pingin banget masuk ke apa namanya engine gitu, divisi Hmm, hmm, engine. hmm. Tapi ada pembimbing itu nyarankan untuk masuk ke kelistrikan. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngikuti dong apa kata dari pembimbing. Oke, Alhamdulillah Mas bisa Dirhamsa. ngikuti. Oke, menarik ceritamu. Jadi gini, Ya. saya punya punya pertanyaan seperti ini. Apa sih sebenarnya yang menurutmu paling merubah diri kamu? Kamu SMA dan kemudian setelah kamu kuliah di Poltera, perubahan apa yang paling mendasar kamu alami? Aku SMA dulu gini, tapi setelah kuliah aku jadi seperti ini gitu loh. Perubahan apa? Perubahan terbesar apa yang kamu rasakan ketika kamu dididik di Poltera? Perubahan. Mungkin korelasi dan apa namanya tingkat pertemanannya itu Hmm. beda sih waktu dari SMK itu Pak. Kemudian eh, kayak waktu kuliah itu saya coba untuk sering berkomunikasi dengan banyak teman-teman yang dari sana juga sama warga-warga yang di sana itu. Jadi kayak ada butuh apa-apa, informasi apa itu lebih cepat dapatnya gitu. Artinya ada kemampuan paling tidak kemampuan komunikasi yang kamu Ya asah pasti ketika kamu pasti harus kuliah ada gitu Pak. ya. Iya pasti pasti harus ada komunikasi gitu. Karena kalau nggak kita jarang berkomunikasi, cuman diem-diem aja itu ya apa juga gitu. Iya, iya, iya. Saya sendiri. Artinya ada sesuatu yang kemudian merubah kamu yang waktu mungkin di SMA komunikasinya Hmm. jarang dengan orang lain, tapi ketika kemudian kuliah ya komunikasi itu bertambah gitu ya, Mas Dirhamsa. Iya betul Pak. Oke, Mas Dirhamsa, coba sekarang kamu bisa enggak jelaskan kepada adik-adik kelasmu yang sekarang masih di SMA maupun siswa-siswa yang kelas 3 hari ini yang belum menentukan pilihan, kenapa sih mereka harus memilih Diploma 3 Teknik Mesin Alat Berat? Kenapa? Menurut pendapatmu, silakan. Kalau diploma 3 itu kan mereka lebih banyak itu Pak, prakteknya dia. Hmm, Jadi kan kayak setelah lulus itu mereka itu kan dididik untuk eh, gimana caranya tahu kan tentang dunia industri itu yang sebenarnya itu seperti apa dan di diploma 3 terutama di Poltek Madura dosen-dosen itu menerapkan apa yang ada di lapangan nah itu diterapkan ke kami jadi ibaratnya kami yang dilepas mungkin waktu masih magang kuliah dan sudah bekerja ini
itu nggak jauh beda apa yang dosen-dosen itu katakan ke kami itu, Hmm. sampaikan Kenapa? ke kami itu Oke, nggak jauh beda. oke, itu alasan diploma tiganya. Kenapa harus teknik mesin alat berat? Kamu kan di teknik mesin alat berat nih. Apa yang kamu harus Ya. sampaikan ke adik kelasnya? Teknik mesin alat berat seperti ini loh. Jadi kalian pantas dan harus masuk sini itu. Coba sampaikan itu. Kalau dari looks terutama ya, Nah, teknik alat berat itu jarang jurusannya Pak, jarang ada di betul, Indonesia. betul, betul. Masih sedikit Karena ya. iya, Hmm, kalau itu pun ada swasta, itu mahal Pak, nggak bohong hmm, saya Pak. Kemudian eh, kerjasama kayak komunikasi, contoh kayak di tema ini kan habis kerjasama dengan beberapa perusahaan di hmm, bidang alat berat. Itu menurut saya bagus Pak, karena jarang-jarang kampus instansi lain itu kerjasama dengan perusahaan alat berat itu. hmm, Apalagi kan setelah lulus dari D3 ini, di D3 yang alat berat ini, mereka itu kebanyakan rata-rata ada yang ke tambang, ada yang ke seperti saya contohlah pabrik pabrik kimia, ya itu kan nggak jauh beda kayak onshore yang ada di oil Madura. and gas itu Ya, oke, sama oke. lah. Hmm, Kemudian di dunia apa namanya manufaktur itu juga diajari di situ. hmm, hmm. Artinya, Jadi artinya kerjasama yang dimiliki oleh Portera, kemudian kampus yang memiliki alat berat sedikit itu menjadi peluang ya bagi siswa untuk kemudian memilih alat berat ya. iya, jadi mereka dari lulusan kampus Poltera itu mereka dapat kerjaannya itu nggak susah-susah banget gitu loh Pak. Ya, artinya Maksudnya mudah ya, karena kerjasama masih peluang. ada space lah, perusahaan ngasih space. Oh buat mahasiswa lulusan kampus ini tuh ada space buat bisa masuk ke kerja di situ. Hmm, hmm, Itulah yang hmm. menguntungkannya dari Poltera itu. Yang Kalau jurusan dari teknik ini, itu. dari sistem pembelajarannya gimana menurutmu? Dosennya gimana? Dosennya killer-killer nggak di alat berat tuh? Enggak, menyenangkan dosennya. Oke, oke. Orangnya asik Nah, semua kok Pak. Friendly kok. berarti nggak bener ya dalam artian kalau ada orang mengatakan bahwa dosen itu ini keras-keras, dosen teknik itu menakutkan killer enggak ya? Nggak bener ya, Pak Dirham saya. Tergantung mahasiswanya Pak. Tergantung orangnya. Ya Eh, kalau orangnya kayak gitu ya, ya gitu dosennya. Kalau tapi yang kamu alami, yang Mas Dirham alami, ya sejauh ini aman-aman aja kok Pak. Nggak artinya ada sih semuanya kayak baik ya, membimbing dengan baik ya yang gitu aneh-aneh. dosennya ini. Aman-aman aja. Oke, ada hal lain apa lagi yang mau Mas Dirham sampaikan nih kepada siswa-siswa nih? Ya kalau dari saya pribadi ya, buat adik-adik tingkat yang sekarang ini lagi magang, Hmm, semangat. hmm, Semoga kalian bisa diterima di perusahaan yang kalian tempat magang itu. Selain hmm. itu uh, juga bisa bekerja di perusahaan yang kalian impikan. Kemudian untuk teman-teman yang sudah bekerja tetap semangat, ya apa namanya, pertahankan, dan kalian sudah masuk ke dalam dunia industri itulah. Jadi sudah terlanjur nyemplung, ya udah teruskan aja gitu. Jangan kayak yang gimana-gimana gitu. Tetap semangat. Terus yang mungkin teman-teman yang masih belum bekerja ya mungkin rezeki kalian apa namanya suatu saat rezeki kalian itu jauh lebih bagus dari eh, kami-kami yang sudah bekerja Ya. ini. Semoga Kalau aja. untuk ini adik-adik SMA, silakan. Yang kelas 3 sekarang. Ya kalau yang apa, semoga yang ada yang masih SMA SMK yang mau masuk ke Poltera ya semoga cepat masuk lah, apa, lolos, Nah, bisa kerja di apa, bisa kuliah di ini Poltera ya cepat kerja ya, kuliah dan segera cepat kerja. ya, ya betul. Oke, oke. Mas Ramsa, terakhir apa yang mau kamu sampaikan ke ini kan kamu sebenarnya nggak begitu lama ya, baru lulus tahun 2024 sekitar bulan September kamu kan wisuda waktu itu. Baru Ya, 6 bulan lah, sekira 6 bulan kamu tidak bertemu dengan dosen-dosenmu, ya pasti komunikasi tetap berlanjut. Saya persilakan kamu untuk menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan kepada dosen-dosenmu. Silakan. Pak, terutama untuk kedua pembimbing saya, dosen pembimbing saya, mohon maaf anaknya ini mahasiswamu ini
apa maksudnya Bapak ini Siapa apa pembimbingnya kamu? ada aneh-aneh ini. Pembimbingnya siapa Mas Oh, Dirhamsa waktu gitu. itu? Pak Misbah sama Sama? Pak Hamid. Oh, Pak Bipes sama Pak Hamid. Oke, lanjut. Silakan. Apa Ya, lagi yang mau kesampaikan kepada dosen-dosenmu? Silakan. ya, mohon maaf kalau selama kuliah ini saya agak kurang kuliahnya, maksudnya ya mungkin agak gimana gitu kalau selama ini kuliah gitu. Terus apa namanya? Ya terima kasih sudah membimbing saya sampai seperti ini dan alhamdulillah berkat doa-doa dari bapak-bapak pembimbing. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya bisa bekerja di perusahaan yang saya impikan. Oke. Sama sama buat Pak Anak juga Anas, yang oke. apa membantu saya selama ini. Mungkin nggak kelihatan tapi apa ya kayak di situ tuh ada di balik itu ada Pak Anas yang bantu saya gitu. Ya Oke. sehat-sehat selalu semua sama dosen-dosen yang lain juga. Kemudian Bu Ajeng, wali dosen, ya banyak lah Pak. Semua dosen ya di TMAB ya. Dan Iya semua dosen betul. juga di Poltera. Ya, Oke, Mas Dirhamsa, terima kasih. Sukses buat kamu, karirmu. Kamu baru memulai karir yang menurut saya ini luar biasa. Pegang terus tanggung jawab itu, apa namanya, jaga kepercayaan perusahaan yang sudah dipercayakan kepada kamu. Berikan yang terbaik dan terus jaga nama baik alma mater. Karena bagaimanapun alma mater Poltera terus menempel di pundak kamu sebagai lulusan Poltera. Dan kalau libur, jangan lupa main ke kampusnya, ke Madura. Ya, iya. oke. Ya, Oke, siap, Mas Dirhamsah. Makasih ya. Sukses ya, buat kamu. Oke, dadah. Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.